teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya hari ini. Apa kabar? Gimana hari ini? Semoga hari ini menyenangkan dan yang sedang sedih, sedang gundah hatinya, don't worry, be happy ya. Kita harus tetap semangat, harus tetap happy. Apapun masalahnya, nggak mungkin nggak ada jalan keluar. Jadi harus tetap happy dan harus kembali ceria. Oke, hari ini sebenarnya aku tuh tadinya mau bincang sehat, cuman ada beberapa hal sih yang terjadi. Jadi aku hari ini memutuskan untuk mau live dengan teman aku. Kita mau cerita-cerita, semoga ini juga bermanfaat ya buat yang beberapa temannya Zira itu sering nanya, gimana sih menjadi seorang penyiar, apa sih enaknya jadi seorang penyiar. Karena biasanya orang tuh tahu kalau penyiar itu adalah ngomong doang, didengerin orang di radio, and then udah kerjanya pulang gitu aja. Tapi gimana itu kan kalau kerjanya di radio, musik gitu ya, musik dan information. Nah tapi gimana kalau kalian itu menjadi penyiar radio berita? Nah hari ini aku sebenarnya diundang dan mengundang temen aku juga, dia seorang podcaster, dia juga seorang voice over talent, dan dia juga seorang announcer di radio berita di Jakarta, sama kayak aku. Kita langsung undang aja, ada Arif Budiman. Oke, aku undang dulu ya. Mas Arif ini tuh aktif di beberapa komunitas ya. Dia tuh aktif banget lah, lebih aktif dia daripada. Oke, ini dia udah join. Kayaknya ntar dulu kepala gue kepotong. Halo Zira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat hari ini kabarnya ya? Alhamdulillah, lagi libur nih. Libur, aku juga libur. Oke. Gimana? Ini kita ngobrol random. Ngobrol random itu adalah programnya atau kontennya Arif, bukan konten aku sih. Kalau aku tuh Ada kontennya Anto tuh. ngobrol sehat. Oke. Ya, Mas Oke. Arif, perkenalkan diri Anda, siapa Anda di sana? Followernya Zira kayaknya follower saya juga sih, sama itu teman-teman kantor juga ya. Ada Anto. Oke, mungkin buat teman-temannya Zira yang belum kenal saya, perkenalkan Arif Budiman, teman kantornya Zira. Oke. Sama-sama. Ya, sama-sama news anchor di Radio Alsinta dan juga produser juga dan host InStop. Kalau teman-teman mungkin sering juga lihat postingan di Instagramnya Zira, ada program namanya InStop tuh yang flyernya warna putih terus garisnya biru, ya itu. Kita sama-sama jadi host di situ. Dan sekarang saya selain kerja sibuk jadi voice over talent juga, sama sekarang lagi mengelola salah satu komunitas voice over, dubber, dan announcer Indonesia. Itu di Facebook membernya ada sekitar 3.600 orang. Ya, jadi ada 3.600 orang. Banyak ya. Diundang by the way. Boleh. Bukannya Zira udah gabung ya di Facebook ya? Udah kayak. Belum ya? Ntar deh di invite deh. Ada Om Wiryo juga tuh lagi nonton kita. Ini mentor kita nih. Om Wiryo aja udah gabung di Cafe DAI, Zira. Dan Mas Arif, Mas Wiryo. Oke. Ini kayak sinyalnya Mas Arif lagi loading. Ya, sebenarnya Mas Arif itu banyak dikenal orang ya. Sebenarnya dia lebih terkenal dari aku. Karena itu tadi, komunitasnya banyak. Jadi, sebenarnya menjadi seorang penyiar itu, kita harus memang membangun jaringan-jaringan, apalagi sebenarnya radio berita gitu. Nah, Mas Arif ini adalah orang yang aktif juga. Mau tanya deh, di sana hujan nggak, kata Rizkianto? Hujan, tapi udah ini sih, tadi udah reda. Oke, ada Mbak Lina juga yang ikutan join. Waduh, ini nggak ada. Oke, ini gue random aja ya kali ya, karena ya emang sinyalnya tuh jelek. Jadi kita kalau mau nanya, tanya aja gitu. Nanti random aja, kalau misalnya si Arifnya putus, gue undang kalian yang mau join di live ini. Oke, waiting for Arif Budiman lagi. Mau tanya deh, di sana hujan nggak? Kalau di Joglo hujan tadi, tapi kalau sekarang sih enggak. Emang di mana? Gue kok kepo sih di mana? Ya boleh share juga gimana cuaca di sekitar kalian, ya para followersku. Oke, ini si Arif nggak ini deh.
Kita coba lagi ya, send request. Kok hilang tadi? Kemana? Sekarang tuh dijinakin dulu. Harusnya. Hilang lagi ngomong, hilang. Oh, hujan. Tangerang hujan ya? Gue kesel banget tuh. Ntar dulu ya, gue tuh. Ini gue mau ngobrol. Oke, guys, gini ya. Ini temanya kita adalah suka duka penyiar radio berita. Ini pakai nanya dong, kangen Medan gak sih? Gue kalau dikasih pilihan pengen balik ke Medan. Iya, gue pengen banget. Iya, ya. Kangen Medan ya? Kangen Medan. Kali ke Medan, balik ke Medan, Zira. Apa? Sebelum pandemi kali ya? Apa kapan? Tahun lalu? Terakhir kali ke Medan. Udah tahun gak balik ke Medan. Oke, ini kita sudah memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan juga buat followersnya Arif ya. Aku Zira, biasa kalau nama di udara adalah Tengku Mazira. Dan aku adalah anchor di radio swasta di Jakarta, sama seperti Arif, Radio El Sinta. Ya, kita juga punya program yang sama, yaitu InStock ya. Habis ini kita mungkin bisa ngundang Berry Hamzah ya, untuk bisa join juga. Sayangnya Instagram cuma 2 orang doang. Nah, jadi program InStock itu ada penyiarnya aku, terus juga Arif dan Berry Hamzah. Aku biasa siaran di edisi pagi, kalau Arif biasa di edisi atau dini hari, gitu ya. Kalau saya di edisi random, kapan ada kosong pokoknya saya isi. Emang kalau penyiar tambelan begitu sih emang. Apaan? Penyiar tambelan begitu. Oh gitu. Jangan gitu dong. Oke, ini seperti cuaca hujan. Hatiku juga hujan sebenarnya. Iya. Edisi pagi belum bangun kata Anto tuh. Edisi pagi belum. Wah, ngedrop nih HP-nya nggak bisa lama nih, sukses terus ya, asik. Ini kita mau bahas apa sih? Masa bacain komen orang mulu? Ini malah kesel. Ini Om Wiryo ini juga sebenarnya sudah jadi member juga di KVDAI, bahkan udah gabung dia di grup Facebook, di grup WhatsApp-nya KVDAI ada, cuma masih malu-malu dia, malu-malu meong. Mantep. Kalau Rizky itu reporternya El Sinta, dia tuh reporter yang bisa kemana aja sebenarnya, kakinya panjang. Namanya sih Rizky. Terima kasih ya Rizky yang sudah memberikan informasi. Cuman pesan aja sih satu, lo kalau laporan bisa nggak durasinya 6 menit gitu ya. Jadi kayak gue tuh ada juga istirahat lama gitu. Apalagi kalau kayak pagi ya. Ya, sempat bikin kopi dulu gitu ya kan Tok. Jadi selesai laporan kopi udah jadi gitu Tok. Iya, jangan nanggung-nanggung lah kalau mau ngasih enak penyiar gitu. Iya. Nah ngomong-ngomong nih Zira, ini kan kebetulan Anto juga kan itu partner saya tahun lalu di ekspedisi El Sinta jelang mudik Lebaran tahun 2019. Tapi ya itu kayaknya itu akan jadi ekspedisi pertama dan terakhir saya sih. Oke, ini gue nggak mau ngomongin soal terakhir karena gue baru selesai bawang-bawangan. Jangan sampai gue di sini juga bawang-bawangan lagi ya. Enggak. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai suka duka jadi penyiar radio berita. Tapi sebelum kita ke arah sana, gue pengen sharing dulu sama Arif. Lo siaran dari kapan sih? Siaran ya nggak jelas juga sih. Di radio lain lah, radio ini. Minggu ini hari Senin siaran, Senin, Selasa, Rabu. Ini kesel banget gue bukan harinya, coy. Lo mulai kapan siaran di radio? Lo mulai kapan menjadi seorang penyiar? Lo mulai kapan menyandang status penyiar gitu maksud gue? Ya Allah Tuhan, gue mohon maaf. Iya, hari Senin. Lo ngeluarin, lo jangan sampai ngeluarin inner aslinya gue gitu loh. Please dong. Ya, maaf ya. Gue pengen banget. Ini kan kita live-nya nggak lagi urusan kerjaan, jadi agak santai gitu. Kalau lagi Insta kan kita harus duduknya rapi terus gini ya kan, boleh. Dan ngomongnya harus tertata ya. Kadang kalau narasumber ngomong apa gitu yang kita nggak ngerti juga kita mah iya aja ya, senyum aja. Ini Tuhan. Iya kan? Nggak, gue nggak mau marah. Gue marahin lo. Gue lagi nggak pengen marah dan gue tuh
menjaga apa ya, gue harus mature, gue harus kelihatan mature gitu loh. Lu jangan mancing-mancing gue juga, Rif. Lu jangan mancing-mancing. Lu juga jangan jadi kompor, Rizkyanto. Iya, Anto juga gitu, reporter juga sering kayak gitu. Kalau lagi wawancara nih ya, lagi wawancara yang topiknya kita nggak paham gitu, yang agendanya kita nggak ngerti apaan sih nih agendanya gitu kan. Ayo udahlah yang penting gue udah lapar, iya kan? Iya. Terus wartawan lain mau nanya apa gitu. Wawancara klien kan ada tuh yang biasanya kan liputan klien kan. Gue yakin nih wawancara klien cuma iya doang, dia nggak ngerti produknya apaan pasti. Lo ngaku aja dari Rizkyanto mendingan. Iya kan, yang penting tugas selesai gitu kan, laporan ada gitu, ngaku aja kok. Aduh malah zodiak dong, asmara keuangan gitu, ya Allah. Gue nih ya, kalau gue mau bahas zodiak malam minggu, keuangan, asmara, lo tahu nggak kehidupan gue aja belum beres, mau ngurusin asmara orang, keuangan orang doang, woi. Lo bener aja dari Rizkyanto kalau kasih ide. Tapi kalau ngomong-ngomong balik lagi ke tadi pertanyaan Zira, kapan mulai siaran? Gue mulai siaran radio itu 2006 pas masih kuliah D3 waktu itu. 2006 radio kampus, terus radio komunitas. 2009 lulus kuliah D3, nggak ke radio justru kerjanya, tapi justru kerja di Bursa Efek waktu itu, Bursa Efek Indonesia. Jadi broker saham lah kayak gitu. Oh, kerjanya random kayak obrolan kita malam ini ya, random banget obrolnya. Random kerjanya. Itu grafik-grafik saham gitu ya, Rif? Iya. Makanya kalau ada radio talk yang ngomongin soal saham atau apa kayak gitu, ya udah ya paham lah gitu. Paham kalau jualan kecapnya daripada benernya gitu. Wah, 2006 udah siaran, umurnya berapa sekarang? Waktu itu saya siaran umur saya masih 12 tahun, Pak. Gue gak percaya banget, lo bohong. Mana ada radio nerima anak di bawah umur. Wah, parah lo. Oke, waktu itu umur berapa gue ya? Berapa ya? Gue lupa lah. Itu ya, kalau udah berarti umur lo tuh sekitar 18 sampai 20-an tahun gitu kali. Gue lulus SMA kan 2004. Lulus SMA 2004 nggak langsung kuliah waktu itu. Nari dulu ya kan, nari, main teater. Nah, sempet nari di panggung-panggung, di TV-TV gitu. Apa? Terus main teater. Hah? Nari apa? Ya adalah pokoknya nari mengiringi artis gitu. Kalau lo nggak bisa gerakin, kalau lo nggak ada bukti, gue nggak percaya lo penari. Cepet lo tunjukin dulu nari. Nanti tetangga pada bangun ini, pada rame. Gue takut kalau pas gue nari ntar digetok sama Pak RT pintu rumah gue, jangan. Ya please. Gitu. Enggak, lo nari-nari kayak di TikTok gitu. Abang jago, cepet gue nyanyi. Iya, makanya kayak kalau sekarang kan orang baru heboh mainan TikTok gitu kan, joget-joget di TikTok ya. Sebelum TikTok ada, gue sudah joget-joget dulu gitu di. Gitu. Ya itu, jadi ya sudah nggak tertarik juga buat ikutan main TikTok sih, nggak tahu kalau ntar ya, belum merasa butuh lah, soalnya gitu. Ya udah terus. Kalau gue juga hampir sama sih kayak lo, tapi di tahun 2006 gue itu bukan apa ya, bukan D3, gue masih SMP. Tuh kan, masih anak di bawah umur kan? Enggak lah, gue kan udah SMP. Kan belum 18 tahun. Iya, tapi kan waktu itu kan ada program after school gitu-gitu. Oke. Jadi ada program khusus anak-anak pulang sekolah gitu, ceritain guru pelajaran gibah. Gue waktu itu pokoknya di radio. Lo bayangin bibit-bibit gibah gue udah dari SMP. Oke, berarti SMP yang pulang sekolah biasanya harus les gitu ya. Ini malah siaran bukannya les gitu ya. Iya, tapi kan siarannya tuh kayak cuma berapa menit, berapa jam gitu. Jadi kayak bukan nyari duit kalau itu. Oke. Itulah beda. Terus lo gimana ceritanya lo bisa bertransformasi di radio berita? 2012 pertama kali masuk ke radio berita, itu radio bisnis pas FM Jakarta.
Jadi radio bisnis pas FM Jakarta. Kenapa waktu itu keterima di radio bisnis? Mungkin juga karena background pernah kerja di Bursa Efek Indonesia. Ya ditanya, kamu ngerti apa soal bisnis? Saya nggak ngerti apa-apa, Pak. Saya nggak pernah punya bisnis gitu kan. Cuma saya pernah punya pengalaman kerja di Bursa Efek Indonesia jadi broker saham. Oh oke, ya udah. Pokoknya proses wawancara kayak biasanya lah ya. Kayak biasanya proses wawancara. Terus di akhir wawancara, ditanya ya, kamu oke, kalau misalnya kamu saya rekrut buat gabung ke sini, kapan kamu siap? Kayak kata bosnya waktu itu. Saya bilang secepatnya Pak. Gitu. Kapan saya bisa mulai bergabung di sini? Gitu kan? Ya udah, nggak lama dari situ, paling jarak sekitar 2 minggu lah dari wawancara itu, langsung mulai kerja lah di radio itu. Mulailah di situ tentang berita ekonomi, berita bisnis. Ekonomi pun mulai dari ekonomi makro, ekonomi mikro, bisnis dalam negeri, luar negeri, saham, forex, obligasi, dan lain sebagainya. Itu dikupas habis gitu ya. Ngobrolnya tuh tiap hari sama ekonom-ekonom, kayak modelnya Pak Faisal Basri, siapa lagi ya, Ihsanuddin Nursi, Effendi Ghazali juga, macam-macam lah. Memang orang-orang yang ini melawas juga ya kalau sekarang ya. Udah lama banget lah itu. Ekonom-ekonom yang udah punya nama, tapi kalau untuk ya udah ekonom-ekonom senior gitu lah katakan. Gitu kan? Ya. Bahkan gue kenal seorang Khatib Basri itu ya dulunya pengamat ekonomi sampai akhirnya jadi bagian dari pemerintah kan. Pak Khatib Basri itu waktu itu posisinya apa ya, gue lupa. Terakhir kali di pemerintahan lah di periode yang lalu. Kayak gitu, banyaklah tokoh-tokoh yang gue kenalnya itu sudah dari sekitar 2012 itu, dan di sekarang ketika di Alsinta ketemu lagi dengan posisi yang mereka udah jadi orang-orang hebat gitu, udah tambah hebat lah gitu. Itu sih Zira. Tapi ngomong-ngomong Zira, bedanya radio di Jakarta sama radio di Medan tuh apa sih Zira? Nggak ada. Pendengarnya deh, karakter pendengarnya tuh apa sih bedanya? Gue bingung untuk membedakannya karena gue itu transformasi untuk di radio berita, gue juga dari 2012 udah ada di radio information and music gitu kan. Jadi waktu itu namanya nama radio gue di Medan itu adalah Sindo Trijaya. Nah jadi itu juga masih ada kan di Jakarta kan pusatnya gitu. Ya udah gue di radio berita, pendengarnya itu apa ya? Ya pendengarnya untuk kelas-kelas yang emang sesuai dengan segmentasinya itu, berita dan information gitu. Kalau ditanya bedanya radio di Medan sama di Jakarta, sebenarnya tuh kalau yang namanya apa ya, perbedaan radio itu tergantung dari kebutuhan penduduknya juga sih, Rif. Misalnya gini, kalau di Medan nggak ada tuh yang namanya pendengar rajin banget untuk ngasih informasi lalin karena nggak ada kemacetan di Medan gitu loh. Dan kalaupun kemacetan itu ya bukan kemacetan yang nggak sewajarnya kayak di Jakarta gitu. Kalau di Jakarta pendengarnya itu kan kayak lebih banyak kan, kalau kayak tadi Alsinta kan banyak banget kan yang ngasih informasi lalu lintas, bahkan setiap jam, setiap menit tuh bisa update terus gitu loh. Dan ya itu makanya tergantung dari populasinya juga sih, populasi dari kota itu. Oke. Berarti pertama kali mulai siaran radio di radio profesional itu di Sindo Trijaya waktu itu ya. Yang sekarang by the way jadi MNC Trijaya namanya ya. Trijaya. Jadi itu emang udah namanya itu berganti-ganti beberapa kali. Jadi waktu itu Trijaya, Sindo Trijaya, MNC Trijaya, gitu-gitu sih namanya. Tergantung yang punya duitnya, Bu. Siapa yang punya duit ganti-ganti nama. Gue bisa diboykot ini Instagram gue, langsung di-ban di Instagram, parah banget. Tapi bener nih ya, nih dari lo udah sekolah KPI belum sih? Udah. Udah kan? Lo angkatan tahun berapa? Kan gue duluan waktu itu yang di Bogor, terus habis itu angkatan berikutnya kan lo sama si Kak tuh. Angkatan lo adalah angkatan terakhir yang bisa keliling-keliling ke Indonesia deh. Maksudnya keluar Jakarta. Kalau gue dapetnya di Jakarta. Nah, jadi katanya si, aduh gue lupa siapa ya pemateri gue waktu itu ya. Apa?
Siapa sih? Stanley, Mas Stanley ya? Siapa sih namanya? Harley Stefano. Iya, Harley Stefano. KPI. Wah, Sama lupa si ya. Jadi sama si Pak Harley itu dibilang bahwa sebenarnya radio, TV, pokoknya semua yang namanya media itu nggak terlepas dari yang pertama yang harus menjadi perhatian adalah bisnis. Jadi tuh Oke. bisnis dulu. Kalau yang di dalam-dalam itu tuh yang kayak nomor kesekian gitu. Makanya gue kayak ya benar sih kalau lo bilang kayak ya tergantung siapa yang punya duit gitu loh yang bisa merubah namanya gitu. Sebenarnya yang punya itu tetap satu. Cuman ya gimana ya? Ya gitu deh. Jadi, ya, ya sama juga saya bisnis radio kan pasti juga mengikuti zaman ya. Misalnya gini, segmen musik lah gitu ya, kayak radio yang sebelum El Sinta yang sama-sama kita pernah ada di dalamnya itu ya kan dulu itu. Ikut aja kali ya, lo malu banget ya jadi alumni sana ya. Ya, kan radio yang cukup lawas gitu ya, sudah puluhan tahun. Ya kan. Halo Mas Evan, Mas Evan BMKG tuh. Halo Mas Evan. Oke, gimana? Kan gini, gaya siaran pasti kan setiap zaman kan beda-beda. Mungkin kayak radio tempat kita dulu ya sebelumnya sekarang ini kan pasti grup Kompas, lu pakai di grup Kompas Radio. Ya, radionya Kompas ya kan, di radionya Kompas itu kan. Itu kan identiknya kan top of mind-nya masyarakat atau pendengar itu kan radionya radio, ya mohon maaf dalam tanda kutip radio tua gitu ya, karena memang sudah puluhan tahun. Tapi seiring berjalannya waktu kan musiknya pasti berbeda-beda kan. Nggak mungkin musik yang dulu pernah diputar tahun 80, 70-an terus diputar lagi di tahun 2020. Secara musik sudah mengikuti zaman. Gaya bertutur, gaya siarannya juga sudah mengikuti zaman. Tidak mungkin dengan menyapa pendengar dengan halo guys. Ya kan, misalnya kan gitu kan, kayak selamat malam pendengar, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam program Tembang Kenangan. Kan nggak begitu gitu, pasti lebih dinamis kan. Halo selamat malam pendengar, wow, sambil menemani Anda di perjalanan pulang kerja, saya punya satu lagu untuk membuka perjumpaan kita pada malam hari ini. Anda yang mungkin saat ini masih sibuk dengan pekerjaan di kantor, tetap semangat. Yang penting jangan lupa minum air putih. Karena kalau udah kena sakit ginjal, kasihan keluarga. Kayak gitu-gitu kan pasti beda kan. Maksudnya gayanya udah beda gitu. Untuk pendengar-pendengar kan juga gitu. Jangan lupa pakai masker ya. Karena kalau nggak pakai masker, kasihan orang-orang di sekitarnya. Mati nanti gara-gara COVID loh. Iya. Gitu, kayak gitu. Ya kan, radio sahabat. Benar kalau kata Anto. Radio sahabat. Bisnis radio ke depannya seperti apa gitu. Lo punya pandangan gak sih, Rif? Nih kan lo dari 2000 berapa? 2006. Iya kan 2006. Nah, 2006 memulai karir di radio. Kan berarti kan udah panjang banget nih perjalanannya sampai 2020. Mungkin punya gambaran gak sih ke depan tuh bisnis radio kayak apa sih? Kan lo adanya di radio misalnya. Oke, bisnis radio ke depan akan seperti apa? Semua pasti akan bergeser ke digital. Radio pun sudah bergeser ke digital. Baik siarannya, ya kan, penyebar luasan siarannya melalui internet, streaming dan lain sebagainya. Konten-kontennya pun nantinya akan lebih banyak ke konten digital yang menyesuaikan dengan eranya. Tapi kalau gini, kebetulan gue pernah ikut sebuah workshop gitu ya, atau diskusi yang kebetulan pematerinya bukan orang radio. Nah, ini menarik ya. Gue nggak menyebut dia media mana, tapi pematerinya adalah bukan orang radio. Kemudian dia menyebut, tapi dia orang media. Dia orang media, tapi bukan orang radio, ya kan? Di momen itu dia menyebut bahwa radio sudah ketinggalan zaman lah intinya ya, sudah bukan eranya orang mendengarkan radio. Nah intinya gitu. Sekarang ini sudah bukan eranya orang mendengarkan radio. Menurut dia, ya sorry to say, coba kita flashback lagi ke zaman bahkan sebelum Indonesia merdeka, sebelum ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, radio sudah ada, dan sampai hari ini 75 tahun Indonesia merdeka, radio pun masih ada. Apakah nanti 75 tahun ke depan
radio masih ada, gue masih sangat optimis. Mungkin di anak cucu kita nanti masih akan ada yang mendengarkan radio, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Contoh paling sederhana, ketika stasiun televisi cuma ada TVRI doang misalnya, ya kan, orang juga ya menikmati aja acara TVRI. Sekarang televisi sudah begitu banyak, bahkan konten acara televisi pun sudah masuk ke YouTube, ya kan. Tapi di YouTube sendiri punya ekosistem nih, punya habitatnya sendiri yang beda-beda gitu. Orang pasti nonton YouTube, dia hanya mau nonton yang dia suka, yang dia mau. Mau itu acara TV yang dimasukin ke YouTube kek, atau sebaliknya misalnya konten-konten YouTube yang dimasukin ke TV. Masing-masing punya penggemarnya sendiri-sendiri. Tapi tidak, kalau menurut gue tidak akan saling mengganggu. Contoh misalnya ketika kalau tadi Zira tanya, radio akan seperti apa? Ya sekarang kita tahu sudah banyak sekali orang-orang yang dulunya aktif di radio, kemudian mereka bikin konten sendiri di podcast, ya kan? Gue sendiri pun juga aktif di podcast saat ini. Bahkan sekarang gue sedang sekolah lah ya, gue sedang sekolah di Kemenkominfo, ada program kelas podcast namanya dari Siberkreasi, nggak apa-apa gue mention di sini. Itu pun belajar tentang podcast dari benar-benar dari hulu, dari nol sama sekali, sampai bagaimana kemudian podcast ini bisa jadi semacam kalau istilahnya jadi mesin uang lah. Gimana sih caranya membuat podcast ini jadi mesin uangnya kita gitu kan? Itu diajarin semuanya. Nah, apakah kemudian dengan adanya podcast penyiar radio stasiun radio akan mati gitu ya? Ya nggak juga. Penyiar radio atau pendengar radio akan tetap ada, stasiun radio akan tetap ada. Toh stasiun radio aja pun sekarang sudah punya channel podcast sendiri untuk masukin konten-konten siarannya mereka yang memang bagus dan bisa didengarkan ulang gitu. Karena kalau radio kan live ya, nggak ada rekamannya gitu, nggak kayak TV misalnya tayangannya bisa diulang gitu kan. Tapi dengan adanya podcast, program-program tertentu yang memang bagus bisa dikemas ulang dan dimasukin ke podcast dan bisa didengerin kapan aja gitu. Jadi sebenarnya menyesuaikan dengan zamannya aja sih. Ya. Tapi gue sama juga sih kayak pemikiran lo. Kalau sekarang ataupun juga sampai puluhan tahun yang akan datang, radio itu akan tetap ada. Cuma memang berganti dengan secara digital ya. Karena emang kan isunya analog itu emang mau dihancurkan kalau sekarang. Tapi sekarang tuh radio-radio sudah mulai mencoba untuk bertransformasi dengan menggunakan digital sebenarnya. Jadi nggak perlu ditakutkan lagi untuk kedepannya radio itu seperti apa nasibnya atau radio bakalan mati. Gue rasa enggak sih, karena zaman-zaman hal-hal ataupun zaman yang nggak enak itu sebenarnya udah kita lewatin bersama gitu. Jadi kayak tahun 98 ya kan, itu masa-masa yang emang suram banget. Tapi bisa kita lewati dengan hal-hal ya ternyata radio bisa survive gitu loh. Kalau banyak orang yang kan banyak berpikir gini, ini lagi pandemi loh, banyak orang yang di PHK, banyak ini segala macam. Terus lo bisa mendapatkan informasi hanya dari satu media doang, hanya dari just only TV doang. Gue rasa sih enggak, karena banyak orang yang memanfaatkan radio juga sebagai sarana untuk mendapatkan informasi gitu. Karena nggak semua orang punya waktu di depan TV doang. Tapi mereka pasti lebih banyak juga di perjalanan, dan di perjalanan nggak mungkin dong nggak ada suara apapun gitu loh. Jadi pasti radio akan tetap survive ke depannya. Kalau menurut gue. Kalau kayak lagi di mobil gitu, lagi jalanan macet gitu kan, kalaupun nggak ada suara radio ya minimal ada suara perut yang lapar gitu kan, pengen buru-buru sampai rumah dulu. Krik-krik banget kan kalau misalnya lo ada di mobil nih atau lo bareng sama keluarga gitu, terus kayak krik-krik banget gitu, nggak ada suara apa, nggak mungkin gitu loh. Rasanya tuh kayak nggak mungkin lah. Karena gue pribadi ya, kalaupun gue naik mobil apa gitu terus nggak ada radionya atau radionya nggak nyala, gue pasti dengerin lagu, pasti dengerin headset gitu loh. Jadi kayak ya gue butuh hiburan, gue butuh suara gitu loh. Oke, Arif muter-muter lagi. Habis ini kita bakalan ngobrol. Sorry, ini gue karena kebanyakan ketawa juga nih sama Arif. Habis ini kita bakalan ngobrol gimana sih sebenarnya caranya untuk bisa menjadi penyiar radio.
pengen banget nggak sih kalian menjadi seorang penyiar radio? Kita coba akan menghubungi Arif kembali. Tapi Arif nggak join nama aku lagi nih. Oke, pengen banget gak sih menjadi seorang penyiar radio? Kalau ditanya soal penyiar radio, uh, basically aku bukan dari anak broadcasting. Jadi kayak how lucky you are yang punya basic anak broadcaster, komunikasi, jadi itu punya bekal gitu loh. Tapi gue basically bukan dari pendidikan akademik gue tuh bukan dari bukan dari komunikasi atau PR atau ya yang punya bekal ataupun juga punya um, pengetahuan gitu soal gimana caranya untuk ngobrol gitu. Gue dari lulusan ekonomi dan gue ngambil konsentrasi akuntansi, akuntansi perpajakan pula. Jadi gue nggak punya basic ataupun juga gue nggak punya wawasan mengenai yang namanya penyiar radio. Tapi karena gue dari yang tadi itu ya kata sharing sama Arif bahwa dari tahun-tahun gue masih sekolah, gue udah berkecimpung di dunia radio. Even itu cuma sekedar pulang sekolah, gue hanya share, gue hanya wawancara anak-anak band indie, band-band lokal. Tapi gue punya ya bekal dari situ aja. Kalau ada yang nanya ke gue, jadi pernah ada yang bertanya kayak gini, emang radio itu apa sih maksudnya bisa ngasilin banyak uang ya? Gede banget apa pendapatannya? Gue nggak berasa, maksudnya gini, gue nggak pernah ngomongin soal dari segi materinya ya. Ya, tapi nggak munafik juga kalau yang namanya penyiar atau pekerja apapun, kita butuh yang namanya materi gitu. Nah, kalau gue sendiri pribadi, bagi gue seorang penyiar itu adalah hobi gue, dan hobi gue itu adalah hobi yang dibayar gitu loh. Jadi penyiar itu bagi gue bukan hanya seorang lo duduk aja di depan mixer atau di depan komputer, terus lo nggak cuap-cuap ngomong sama pendengar, gue hari ini kayak begini. Nah, bagi gue tuh nggak cuma kayak gitu doang sih, tapi more than that gitu. Jadi lebih dari itu tuh ada hal yang memang cuman gue kalian bisa ngerasain. Tapi gimana soal sama Arif ya? Itu coba tanya Arif juga. Ya, nah, balik lagi. Kayaknya sinyal lo kenapa-napa dah. Gak tahu nih ya. Kayaknya ya gue siarannya emang di dalam gua ini, jadi sinyal ada hilang-hilang. Oke. Ya, Rif, tadi waktu lo lagi nyilam, gue karena ya live ini harus tetap berjalan sesuai kayak di radio El Sinta juga ya, kalau mati lagi gak ada nyambung apa-apa, yang ngomong aja lu cuap-cuap di sono. jadi gue menerapkan itu di gue ini, jadi gue ngomong aja nih sama followers lo sama followers gue juga gitu. Oke. Gimana Gue ngobrol, kalau banyak orang yang bertanya, lo kok bisa sih jadi penyiar, kok lo bisa sih ngambil apa maksudnya, kok lo bisa sih betah banget kerja di radio gitu. Kenapa lo nggak move aja ke TV gitu? Kenapa lo nggak move aja ke majalah, ke e-commerce, macam-macam lah kan, pekerjaan-pekerjaan gitu. Nah, kalau gue pribadi, gue emang nggak punya basic dari komunikasi dan juga broadcaster ya, karena pendidikan gue adalah sarjana ekonomi akuntansi gitu. Kalau lo pendidikannya komunikasi ya? Ilmu komunikasi bukan? Enggak. Jadi gini, D3-nya broadcasting, terus sarjananya itu international marketing management. Nah tuh kan, gitu. jadi jangan nih, ini gue pengen ngebuka apa ya, pikiran orang-orang. Lo semua penyiar itu, lo adalah dari sekolah ilmu komunikasi atau broadcaster. Come on guys, lo yang jadi penyiar itu bukan harus lo itu dari broadcaster. Tapi bukan berarti gue bilang lo nggak harus kuliah di broadcaster. Ya lo kuliah aja di broadcaster gitu. Cuman yang menjadi tambahan ketika lo kuliah di broadcaster adalah lo dapat pengetahuan, lo dapat bekal gimana caranya lo untuk bisa menjadi seorang broadcaster itu. Tapi kan kalau kayak gue, basically gue adalah ekonomi akuntansi, Arif tadi juga dari sarjananya adalah marketing bisnis marketing. Nah, kita kan nggak punya bekal, tapi kalau Arif kan tadi D3-nya broadcaster ya, jadi dia punya bekal sedikit. Nah, itu dia, tadi gue pengen bilang tuh bahwa
Jangan ngerasa kalau lo tuh jadi broadcaster, dan lo jadi broadcaster juga belum tentu lo jadi penyiar gitu loh. Ya kan? Betul, betul. Benar nggak sih gitu? Teman-teman gue, benar. Jadi gini Zira, teman-teman kuliah gue waktu D3 ya, kuliah broadcasting itu, setelah lulus rata-rata kerja di bank. Ada juga yang jadi sales mobil. Nah tuh kan? Ya kalau jadi sales mobil gitu. Itu padahal kuliahnya D3-nya broadcasting. Ya. Nah, gue sendiri terlepas dari cara berkomunikasi juga sih Rif kalau sales. Jadi dia ya mungkin dia akan menempatkan ilmunya juga di sana. Oke, skill speak-speaknya ya kepake ya. Itu. Jadi gini sih, lebih ke gini ya, kalau pandangan gue ya. Gue waktu kuliah D3 broadcasting. Waktu di kuliah kan ada semacam kayak bukan penjurusan, tapi lo lebih minatnya kemana itu yang lo fokusin gitu. Waktu kuliah justru gue lebih minatnya ke perfilman atau program televisi. Makanya waktu kuliah karya gue yang lebih banyak gue bikin adalah karya-karya televisi dan karya-karya sinematografi kayak film pendek, film dokumenter, iklan kayak gitu-gitu ya, yang berkaitan dengan audiovisual dibanding radio. Jadi ada dua hal berbeda. Di dunia kampus atau di dunia akademis, gue lebih tertarik untuk belajar tentang produksi televisi dan juga produksi film dan lain sebagainya yang produknya audiovisual. Tapi di luar kegiatan akademis kampus, gue memang aktif di radio gitu. Jadi dua hal yang berbeda tuh. Yeah. Di luar kampus aktifnya di radio atau senangnya di radio, tapi untuk kegiatan perkuliahan yang secara formal ya, yang memang ada penilaiannya secara akademis, itu gue lebih senangnya belajarnya tentang pertelevisian dan juga sinematografi. Makanya produk-produknya kebanyakan film. Ada beberapa film yang sempat gue produksi waktu gue kuliah D3. Gue jadi sutradara, gue jadi pemain, dan gue jadi penulis naskahnya juga pernah gitu. Nah, kenapa kemudian gue memutuskan untuk ngambil tingkat lanjutannya, pendidikannya adalah marketing management. Kebetulan memang sekolahnya online, sekolahnya online, dan beasiswa itu yang paling penting gratis, Bu. Ya kan? Zaman sekarang kuliah. Itu utamanya. Lo ini gak punya pilihan. Kalau lo kasih beasiswa, lo gak punya pilihan apa-apa, coy. Kan, oh beasiswa nih. Wah, apalagi kampusnya BINUS kan, luar biasa gitu, mahal kan. Lo gue ambil deh. Gitu kan, dan kebetulan memang gue suka. Waktu itu memang lagi aktif bisnis lah ya, lagi aktif jualan lah gitu. Dapatnya jurusannya International Marketing Management. Makanya gelar bachelornya atau gelar kesarjanaannya itu sebenarnya Bachelor of International Marketing Management. Tapi karena di Indonesia nggak ada, ya, di Indonesia nggak ada tuh gelar gitu tuh. Adanya cuma sarjana ekonomi, ya kan? Akhirnya ya udah jadinya disetarakan jadi sarjana ekonomi, gitu. Makanya kalau ditanya gue gelar akademisnya apa, kalau di Indonesia ya gue adalah sarjana ekonomi. Tapi gelar resminya gue adalah Bachelor of International Marketing Management. Dan kenapa kok bisa di radio? Jangan sedih teman-teman. Senior-senior kita banyak yang sarjana ekonomi, sarjana hukum, ya kan? Banyak gitu. Banyak yang sebenarnya basicnya tuh nggak nyambung sama sekali dengan penyiaran atau komunikasi, tapi kerja di radio sebagai passion gitu. Kayak dulu waktu gue ngambil kuliah tuh juga nyokap gue tuh suka pesen gini, maksudnya ya udah kalau ngambil ekonomi nanti lo bisa kerjanya di bank, lo bisa kerjanya jadi apa gitu loh, karena anak ekonomi itu pasti bakalan sukses, banyak dicari. Wah, gue suka banget dong waktu itu. Tapi terus waktu itu gue juga karena gue pernah kerja di beberapa tempat-tempat kerja lainnya, jadi gue pernah jadi sekretaris pimpinan cabang di salah satu bank swasta. Terus gue juga pernah jadi public relation ya, dari PR-nya dari salah satu penerbangan swasta juga di Medan nih. Terus dari yang itu waktu gue penerbangan swasta itu, sebelum gue di penerbangan itu gue ke radio tuh, radio yang sama kayak lo tadi, Kompas Radio. Terus gue sempet resign dari situ, dan gue akhirnya ke itu dia kan PR salah satu penerbangan swasta di Medan. Nah, dari situ gue rindu sama siaran gitu loh. Jadi emang gimana ya? Ya ini bukan passion gue gitu loh. Ini bukan tempat gue untuk bisa mengeksplor diri gue dan menjadi diri gue sendiri itu. Jadi itu akan gak enak rasanya gitu loh. Sama halnya ketika lo menjadi penyiar nih.
gue cuman kayak pesan gini doang sih, karena kita nggak punya banyak waktu, jadi kita suka inti-intinya aja. Ketika lo mau jadi penyiar, lo jangan beranggapan bahwa penyiar itu hanya datang duduk doang. Hanya datang duduk terus lo ngomong kalau terus lo hanya menyampaikan informasi. Mbak Zira kok nggak pakai alis lagi sih? Ada nih alis ada, cuman nggak lukis aja. Pinjam punya gue nih. Alis gue ya Allah. Nah, terus jadi lo hanya sekarang datang dan duduk doang gitu. Gue beruntung berada di radio El Sinta yang sekarang ya, tapi bukan karena gue ada di El Sinta terus gue membanggakan El Sinta. Enggak, dari gue ada di radio berita, gue membanggakan diri gue. Kenapa? Karena dari situ gue bisa tahu sebenarnya penyiar itu harus lebih pintar dari pendengarnya, harus lebih pintar dari narasumbernya. Lo harus kayak gitu guys. Jadi lo, makanya gue bilang ini bukan soal basic, lo itu kuliah di broadcaster gitu loh. Ini bukan hanya sekedar lo cuman pintar ngomong doang. Semua orang tuh bisa ngomong, semua orang tuh bisa bersilat lidah. Tapi ketika lo nggak tahu data dan lo nggak tahu wawasan lo seluas apa, lo bakalan stuck, lo nggak bakalan terpandang gitu loh. Nah gue bilang, jadi penyiar itu enak gak sih? Ya enak, tapi ada nggak enaknya juga. Gak enaknya kenapa? Gue yang nggak suka baca, gue harus dipaksa baca. Gue yang gak suka nonton berita, gue harus nonton berita. Gue yang gak suka basa-basi sama orang, gue harus bisa basa-basi sama orang. Lo bayangin, gue yang judes, gue harus bisa ramah, ya kan? Itu dia jadi kayak apa ya, kayak ya tapi itu dia passion gue sih. Ya gue suka hal-hal itu, gak bisa gue tinggalin sampai detik ini. Kalau lo gimana? Iya. Tambahan sedikit mungkin. Ketika kita jadi seorang penyiar radio, berita terutama, memang kita harus posisinya kita harus lebih pintar dari pendengar, tapi bukan berarti jadi sok pintar ya, atau sok pintar lebih pintar dari narasumber. Memang sebisa mungkin yang paling penting adalah gini, teman-teman. Mungkin teman-teman juga banyak yang mau lagi belajar nih buat jadi penyiar, apalagi penyiar radio, khususnya berita. Bahwa sekarang penyiar radio berita itu banyak juga yang usianya 20-an. Yang benar-benar masih muda banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa penyiar radio itu isinya orang-orang tua yang usianya di atas 40 tahun, yang mendengarkan radio isinya orang-orang tua yang di atas 40 sampai 60 tahun, no, gitu. Bahwa sekarang isinya, bahkan di Elsinta sendiri, ya, di Elsinta sendiri juga kan kita isinya juga banyak teman-teman yang seusia Zira atau seusia gua ya, gitu kan, yang 20, 30-an. Itu gue nggak terima nih. Gue yang dua udah kepala 3 nggak mau gue. Iya kan gitu kan, makanya gue bilang seusia Zira dan seusia gue gitu, beda soalnya kita zamannya Bu. Salah satu kita ya. Ya gitu, bahwa intinya sekarang anak-anak muda yang juga harus melek informasi gitu. Jangan sampai justru anak-anak muda ini hanya sekedar pengkonsumsi informasi. Belum tentu informasi yang kita konsumsi itu benar, valid, dan juga teruji kebenarannya ya. Bisa jadi justru ketika kita mengkonsumsi informasi itu hoax, atau ada yang dibikin misleading gitu ya, disinformasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, kan kayak gitu. Makanya penting juga buat kita nih yang anak-anak muda juga melek informasi, melek berita. Ya, ketika kita mendapatkan informasi apapun, kita konfirmasi terlebih dahulu sebelum kita menyebarkannya. Makanya kan ada istilah saring sebelum sharing kan gitu. Nah, kalau tadi Zira bilang kita harus lebih tahu, kita harus lebih paham, kita harus lebih ngerti dibanding pendengar atau dibanding narasumbernya. Ya narasumbernya ya memang betul, karena jangan sampai ketika kita mau wawancari seseorang, kita nggak ngerti isunya apa, kita nggak ngerti angle-nya mau kemana, kita juga nggak ngerti apa yang mau kita tanyain setelah ini, karena memang kita tidak menguasai topiknya. Kalau ditanya topik, ya kan, kalau misalnya gini, kalau misalnya ditanya topik apa yang gue suka dan gue tidak suka, ya memang ada pasti. Ada topik-topik yang gue suka, ada topik-topik yang gue tidak suka. Tapi ketika gue dihadapkan dengan tugas atau pekerjaan, tiba-tiba gue dikasih topik yang gue nggak suka, ya mau nggak mau kan harus diterima juga, harus dijalani, kan nggak mungkin, saya nggak mau topik ini, ganti yang lain aja, saya nggak suka, kan gitu. Berarti kan kita tidak profesional begitu. Kita nggak gitu. Bisa jadi gitu. Tapi betul. Jadi hal yang paham gitu ya. Ini kalau boleh nih bahas mengenai berita olahraga dong di Elsinta. Kadang saya kalau lagi nyetir topik beritanya politik mulu. Ada kok. Kita bahkan punya divisi Elsinta Sport. Jadi kalau emang
tergantung dari kalau misalnya soal bola, ya tergantung lagi musim Mungkin pertandingan gini, liga apa gitu-gitu betul, sih. betul, betul, betul. Kalau di tempat kita sendiri kan berita olahraga kan tergantung momennya ya kan. Apakah misalnya lagi ada SEA Games kayak kemarin atau Asian Games dan lain sebagainya, itu kita pasti ada laporan khusus, ada liputan khususnya. Nah kalau cuma sekadar misalnya berita-berita reguler, karena sekarang lagi pandemi, kan kemarin-kemarin kan bahkan semua event olahraga kan ditiadakan kan, baru sekarang aja gitu. Kayak bola, balap MotoGP itu kan baru sekarang aja nih dimulai gitu kan, meskipun tanpa penonton. Ada berita olahraga tetap ada, cuma mungkin porsinya tidak sebesar berita ekonomi, politik, kesehatan, karena kita memang sekarang sedang fokusnya bahas COVID dan juga penanganan ekonomi kan gitu. Jadi bukan berarti nggak ada ya, Zia. Pengen dengerin radio El Sinta, terus segmen berita itu ada di jam-jam sore, jam malam, edisi sore, edisi malam, atau di edisi pagi juga ada. Karena berita update olahraga itu ya, kayak liga nih, liga Inggris misalnya gitu. Nah, update-nya kan bakalan tengah malam, karena kan di sana kan pertandingannya siang. Gitu. Jadi ya kalau emang mau dengar di malam atau di sore hari ya itu ada di update gitu. Kalau misalnya pagi-pagi setirnya ya emang kita bakal lebih banyak bahasnya soal berita, politik, ekonomi, COVID lagi sekarang kalau emang ramai diperbincangkan gitu. Terus kemarin Omnibus Law ya gitu-gitu. Kita tergantung topik yang emang lagi rame. Kalau olahraga di Indonesia lagi ditiadakan dulu gitu. Oke. Gitu. Jadi ya. Ya. Ya memang disesuaikan dengan jam-jamnya gitu ya, kayak pagi atau sore akan lebih banyak informasi lalu lintas, karena kalau pagi kan orang sedang persiapan atau sedang di jalan mau menuju ke tempat kerja, kita kasih tahu nih di mana yang macet, di mana yang enggak, di mana yang ada kecelakaan dan lain sebagainya. Nah kalau sore pun juga kayak gitu, jamnya orang pulang kerja, mereka juga pengen tahu jalanan gua ke arah pulang macet nggak sih, atau justru yang biasanya nggak macet tiba-tiba macet karena ada kecelakaan, mobil mogok dan lain sebagainya. Kan kayak gitu juga kita perlu tahu, apalagi kemarin ini beberapa hari terakhir kan demo terus ya di banyak daerah. Nah, pasti ada pengalihan arus lalu lintas dan juga pengalihan kayak Transjakarta, terus KRL. Nah, kayak gitu-gitu kan penting nih buat pendengar. Makanya porsi berita lalu lintas dan juga transportasinya diperbanyak frekuensinya dibanding berita-berita lain, sesuai dengan kebutuhan, itu aja. Ini kalau mau kita bahas jadinya masuk dapurnya El Sinta ya. Jadi kayak karena kita nggak ngebahas soal dapurnya El Sinta, kita ngebahas soal dapurnya kita. Dan ya gue jadi kayak ngeri, kayak udah buka pintu gue. Nah, oke, ini kalau kita karena ngobrolin soal ya suka dukanya penyiar radio. Lo tapi pernah nggak sih punya apa ya? Jadi seorang penyiar radio. Duka dulu deh, gue mau bahas yang nggak enak aja dulu. Nggak kenal tanggal merah. Jadi kita liburnya nggak kenal tanggal merah, itu doang sih. 12 ya dari 2020 sampai hari ini 8 tahun lebih ya, gue kerja nggak kenal tanggal merah. Itu apa itu tanggal merah? Kita nggak kenal tanggal merah, Bu. Oh gitu ya. Kalian dulu itu semua. Ya benar sih, tapi itu aja sih. Ada mungkin momen yang sedih gitu loh ketika lo bekerja di radio berita. Momen sedih ya, sedihnya apa ya? Apa? Pas Lebaran sih, karena gue harus liputan mudik di beberapa tahun ke belakang kan liputan mudik, cuma tahun ini aja yang nggak ada liputan mudik karena lagi pandemi kan. Lebaran itu di kampung orang, pernah sekali waktu sebelum di radio yang sekarang, gue liputan mudik gitu ya di Pantura waktu itu, sampai ke pas lagi hari Lebaran kita sholat Idul Fitri sama temen reporter, karena kebetulan kita tandem liputannya di Pantura waktu itu. Kayak selesai sholat Idul Fitri, kita datang ke rumah Bupati waktu itu, ke rumah dinasnya Bupati, karena mereka open house kan. Yang kita cari ya ketupat opor, karena jauh dari rumah, nggak mungkin kan minta kirimin dari Jakarta, nyari ketupat opor ke rumah Bupati. Itu karena nggak ada keluarga, karena harus menjalankan tugas, itu sih jauh dari keluarga Lebaran, itu doang sih paling.
Kalau Zira gimana? Duka gue apa ya? Apa ya? Banyak kalau duka. Karena gue bilang, maksudnya kalau kerja di radio itu jadi penyiar itu bukan kayak lo ngedengerin suara gitu senang terus hatinya senang, enggak gitu konsep hidupnya gitu loh. Gue penyiar tetap gue manusia biasa, gue bisa nangis, gue bisa apa ya, gue bisa terenyuh kadang-kadang kalau dengerin pendengar gue tuh nyariin anaknya, nyariin orang tuanya, ngilang gitu kan. Tuh ada ya hal-hal kayak gitu sih ya. Kayak gue bilang kalau nggak enaknya apa ya? Gak kenal tanggal merah, iya juga. Gue tuh baru, uh, gue pernah waktu di radio masih di Medan, itu gak lebaran sama keluarga sampai 2 tahun berturut-turut gue gak lebaran sama keluarga. Yang pertama belum boleh cuti waktu itu karena baru pindah radio. Yang kedua yaitu emang nggak jadwalnya aja, nggak boleh libur gitu. Dulu kan gue tinggal di Medan sendiri, gue di Jakarta. Sekarang gue di Jakarta, gue sendiri juga, keluarga gue di mana gitu kan. Ya gitu. Sekarang juga sama, kalau misalnya lebaran ya gue sendirian di kosan. Tapi gini ya, kayak nah itu dia di El Sinta itu tahu ya, ini kalau gue lagi apa? Oke, ya. Itu panggilan dari belakang. Oh, ya. Ya, kalau di El Sinta ini bagi gue sih, kalau menurut gue, kalau menurut Arif nggak tahu deh. Kalau menurut gue itu adalah kekeluargaan itu dapat banget. Jadi ketika lo nggak ngerasa lo lebaran di rumah, gue ngerasa gue lebaran di keluarga juga gitu. Karena ada opor, ada ketupat juga yang dikirimin kadang-kadang gitu kan. Jadi emang kayak berasa, oh iya gue lebaran abis gue siaran, gue pulang ini gue udah ke rumah keluarga gue salim gitu. Tapi ya itu kalau duka ya itu. Menurut gue sih gitu ya, emang jauh dari keluarga gitu kayak lo gak kenal tanggal. Oke. Nah itu ya banyak banget nih sebenarnya kalau mau diobrolin ya Zir ya, tapi ya tapi karena kita nggak cukup sejam ini doang sih memang. Next time kita bakal ngobrol. Nah, ini sebenarnya ngobatin hati yang gak karuan aja sih. Gue pengen live sama lo, gue pengen kayak denger cerita lo yang mungkin karena kita udah jarang ketemu juga, jarang ngobrol. Jadi kayak ya mungkin next time kita bakal ngobrol atau bikin konten bareng kali ya. Yep. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Bye. Sampai ketemu. Ya, selalu. Dadah. Yes. Itu dia Arif Budiman, seorang voice over, announcer, dan juga podcaster di Radio El Sinta, bareng sama aku juga. Jadi terima kasih buat yang udah nonton, makasih juga tadi yang udah menyimak, memberikan saran dan masukan juga buat kita berdua. Next time kita bakal ngobrol lagi bareng sama Arif ataupun juga dengan bintang tamu lainnya. Anyway, terima kasih.